Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu sepanjang malam, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, dan Kau berikan kami hari yang baru untuk boleh kami nikmati kembali bersama dengan Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan, kembali berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini yaitu mengenal Allah melalui namanya. Kali ini kita akan membahas satu nama Allah, yaitu El Emunah. Saudara, hari ini kita akan belajar satu sebutan untuk nama Allah, yaitu El Emunah. El Emunah berasal dari kata El Ne'eman. El Ne'eman berasal dari dua kata Ibrani, yaitu El artinya Allah dan Auman yang artinya setia, teguh, atau kokoh. Ketika dua kata ini disatukan, maka mengandung pengertian Allah yang setia. Saudara, kata El Eman pertama kali disebutkan di dalam perjanjian lama oleh Musa dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Dalam bahasa Ibraninya El Ne'eman, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dan dalam Ulangan 32 ayat 3-4, Musa juga berkata, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia. Dan bahasa Ibraninya El Emunah, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saudara, di sini kita mendapati kata El Emunah adalah artinya Allah yang setia. Setia artinya berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh atau taat. Ketika kata ini disendengkan kepada Allah, maka kita mendapati bahwa Allah itu setia. Maka mengandung pengertian bahwa Allah itu teguh pada janjinya, dapat kita andalkan dan dapat dipercaya. Allah tidak berubah dalam keputusannya. Saudara, ketika Musa mengatakan Allah itu setia, karena Musa telah melihat dan mengalami secara langsung bagaimana kesetiaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan umat Israel dan kehidupannya secara pribadi. Kalau saudara membaca Ulangan 32 ayat 1-43, itu merupakan suatu nyanyian yang berbentuk puisi yang disampaikan Musa menjelang kematiannya untuk mengingatkan bangsa Israel bagaimana Allah memelihara dan menyertai mereka sebagai suatu bangsa, dan untuk mengingatkan mereka untuk setia dan berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah. Musa dengan jelas mengatakan bahwa Allah yang setia, yang begitu baik, di mana perlindungannya, di mana pertolongannya, di mana pekerjaan yang sempurna tanpa cacat, di mana segala jalannya penuh dengan keadilan dan kebenaran. Dan Allah yang setia seperti itulah yang menyertai dirinya dan bangsa Israel. Musa menceritakan kepada bangsa Israel bahwa mereka yang awalnya budak di Mesir dan bukan siapa-siapa, namun Allah telah memilih dan menjadikan mereka suatu bangsa merdeka dan menjadi milik kesayangannya. Musa mengingatkan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan kepada mereka. Keluar dari tanah Mesir,
diperhadapkan dengan laut yang begitu besar dan dalam, namun Allah menyediakan pertolongan bagi mereka dengan membelah laut itu menjadi dua bagian. Ketika mereka ada di padang gurun 40 tahun, Allah memelihara mereka dengan setia, menyediakan makanan dan minuman sehingga mereka tidak kekurangan, bahkan mereka menjadi gemuk dan subur. Bahkan dikatakan Allah yang setia itu penuh dengan kesabaran, menuntun mereka untuk mengajari mereka menjadi bangsa yang beradab dan menjadi manusia yang seutuhnya. Bahkan ketika Allah berulang kali disakiti dengan dihina dan dihianati oleh umatnya, namun Allah tetap setia. Ia mengasihi dan mengampuni umatnya dengan panjang sabar. Bahkan Musa menggambarkan pemeliharaan Allah seperti biji matanya. Biji mata saudara, sesuatu yang sangat berharga yang harus dilindungi dan dijaga. Dengan kata lain, Musa sedang berkata kepada orang Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang setia, yang dapat diandalkan, dan kasih yang tidak berubah. Karena itu, jangan pernah berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Saudara, inilah yang kita lihat dari karakter Allah. Dia setia. Dia setia dan tak pernah berubah di dalam keputusan dan janjinya. Tuhan sudah memimpin kita dalam kehidupan kita melewati tahun 2020 dengan segala problema, tantangan, dan pergumulan yang ada. Namun Tuhan setia menolong, menjaga, memelihara hidup kita. Maka menjalani tahun 2021 ini pun kita meyakini Allah yang setia bersama dengan kita. Ada El Emunah yang tetap menyertai kita, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Karena itu saudara, jangan pernah berpaling daripada Tuhan, tapi sebaliknya, semakin mendekatlah kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, dan bersandarlah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang setia di dalam kehidupan ini. Kiranya kita boleh mengenal satu karakter Tuhan, bahwa Dia adalah setia adanya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan ini. Sebab kami sadar tanpa-Mu Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, tolong setiap kami sepanjang hari ini, berbagai aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menopang kehidupan kami. Tuhan, sertailah kami. Kami yang sedang sakit, Tuhan tolong. Kiranya Engkau boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemulihan daripada Engkau. Kami sedang diisolasi Tuhan, di rumah sakit maupun di rumah oleh karena terkena COVID-19. Tuhan berikan kami stamina yang baik, daya tahan tubuh yang baik. Berikan kami pemulihan ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan yang sedang sakit, saraf kejepit, pinggang dan kaki kami sakit. Kiranya Engkau juga Tuhan yang boleh melawat kami, memberikan kesembuhan buat kami. Kami yang sedang patah tulang sehingga kami tak bisa berjalan, Tuhan tolong kami. Biar Engkau boleh juga melawat kami Tuhan, memulihkan keadaan kami. Bapak, bahkan kami berdoa kepadamu bagi anggota keluarga kami yang belum percaya. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh percaya dan boleh diselamatkan oleh karena kasih-Mu. Tuhan tolong, kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan Tuhan di negara ini. Tuhan terus berkati supaya Engkau pakai terus hamba-hamba-Mu, baik yang ada di kota, yang ada di desa, di pedalaman. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, beri mereka kuasa-Mu, supaya Injil-Mu diberitakan dan banyak orang yang diselamatkan oleh karena kasih-Mu. Tuhan, mari berkati
Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini Tuhan, di dalam penanganan virus corona. Tuhan berkati, berikan hikmat bagi pemerintahan kami, dan berikan tanggung jawab bagi masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, vaksin yang sudah ada. Tuhan, biar dapat Engkau pakai untuk menjadi berkat, untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan tolong, kami mohon kasih-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Pulihkan negara ini dalam hal ekonomi juga ya Tuhan, supaya kemiskinan, pengangguran tidak semakin bertambah, tapi sebaliknya biar Tuhan negara ini diberkati menjadi negara yang maju dan terbuka lapangan pekerjaan dan taraf kehidupan masyarakat dapat meningkat. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami hanya kepadamu saja. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.